warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyah Nel Husna dengan NIM 24129304 dengan studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ide pokok dan gagasan kritis terhadap video. Teori kewarganegaraan kontemporer. Ide pokok yang disampaikan dalam video adalah bahwa kewarganegaraan pada era kontemporer tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai status hukum, melainkan sebagai proses sosial dan politik yang terus berkembang. Video menekankan bahwa warga negara modern hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks akibat globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya keberagaman identitas. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan harus mencakup relasi antara individu, negara, dan masyarakat serta peran aktif warga dalam ruang publik. Video juga menunjukkan bahwa kewarganegaraan kontemporer menurut keterlibatan warga negara secara lebih substantif, bukan sekedar kebutuhan formal terhadap hukum. Warga negara diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab moral dalam menjaga kehidupan demokratis. Namun demikian, video cenderung menyajikan pendekatan normatif, sehingga belum sepenuhnya mengulas tantangan konkret yang muncul ketika teori kewarganegaraan tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang tidak setara. Dalam pembahasan mengenai liberalisme, video menyoroti peran penting liberalisme dalam menjamin kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia. Liberalisme dipandang sebagai fondasi utama bagi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Akan tetapi, kritik terhadap liberalisme dalam video masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan struktural. Dalam realitas masyarakat Indonesia, kebebasan individual seringkali tidak dapat diakses secara merata karena adanya kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Akibatnya, kebebasan yang dijanjikan liberalisme berpotensi dinikmati oleh kelompok tertentu saja, sementara kelompok lain tetap berada dalam posisi marginal. Selanjutnya, video membahas republikanisme yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Gagasan tentang civic virtue dan kepedulian terhadap kepentingan bersama sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi dan budaya musyawarah yang dikenal dalam masyarakat Indonesia. Namun, video belum secara kritis membahas hambatan nyata yang menghalangi partisipasi tersebut. Dalam praktiknya, partisipasi warga sering kali terbatas pada kegiatan elektoral. Sementara dialog publik yang berkelanjutan masih lemah. Jika kondisi ini dibiarkan, republikanisme berisiko menjadi konsep ideal yang sulit diwujudkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Pendekatan ini memang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Namun, video kurang menyoroti sisi problematis dari komunitarisme. Tidak semua nilai komunitas bersifat adil dan inklusif. Dalam beberapa kasus, norma budaya justru dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan, minoritas agama, atau kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, komunitarianisme perlu disertai dengan sikap kritis agar tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan sosial. Video kemudian mengajukan Pancasila sebagai kerangka yang mampu menjembatani liberalisme, republikanisme, dan komunitarianisme dalam konteks Indonesia. Secara konseptual, Pancasila memang mengandung nilai kebebasan individu, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap keberagaman. Namun, video belum secara mendalam membahas bagaimana Pancasila dapat
dioperasionalkan secara nyata dalam praktik kewarganegaraan. Tanpa kebijakan publik yang konsisten, pendidikan kewarganegaraan yang kritis, serta sistem hukum yang adil, Pancasila berisiko hanya menjadi simbol normatif tanpa daya transformasi sosial. Secara keseluruhan, kekuatan utama video terletak pada kemampuannya menjelaskan berbagai pendekatan kewarganegaraan kontemporer dan mengaitkan dengan konteks Indonesia. Namun, kelemahannya adalah kecenderungan untuk menampilkan keharmonisan antara pendekatan tanpa mengulas konflik dan ketegangan yang sebenarnya sering muncul di lapangan. Padahal kewarganegaraan kontemporer justru menurut keberanian untuk mengakui adanya pertentangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, antara nilai global dan tradisi lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kewarganegaraan kontemporer seharusnya tidak berhenti pada pencarian keseimbangan normatif, tetapi diarahkan pada pengembangan sikap kritis terhadap praktik kewarganegaraan yang timpang dan eksklusif. Menjadi warga di era kontemporer berarti tidak hanya patuh terhadap norma, tetapi juga berani mempertanyakan ketidakadilan, memperjuangkan ruang publik yang inklusif, dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.